Shalom warga Kerajaan Allah, jumpa kembali dengan saya di channel Renungan Pagi Hari yang hadir di channel YouTube di pagi hari ini. Channel ini bernama Renungan Pendeta Togar. Mari Bapak Ibu dan saudara dalam Tuhan luangkan waktu kita untuk dapat kita bersaat teduh. Percayalah ketika kita meluangkan waktu kita di pagi hari ini, maka hal-hal yang akan kita diperhadapi di waktu hari ini Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan menolong kita, bahkan juga Tuhan akan melakukan segala perkara-perkara yang ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari tekan tombol subscriber untuk dapat mendukung pelayanan ini. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan kita bersepakat bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu, sebentar kami akan mendengarkan suara firman-Mu, biarlah Engkau berbicara bagi kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Mari kita dengar firman Tuhan terambil dalam kitab Markus 8 ayat 31 sampai 38, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakan dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus, katanya, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah dalam kehidupan kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan berjudul yaitu penderitaan dan mengikuti Yesus. Nah, saudara yang keselam Tuhan, kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia juga mengalami sesuatu hal, baik itu penderitaan. Kalau dalam kebenaran di pagi firman Tuhan ini, yaitu ketika Yesus menjelaskan yang tidak akan lama lagi. Tidak akan lama lagi yang akan dia mengalami penderitaan, yang akan dia mengalami kematian, yang akan juga dia bangkit. Dia menjelaskan di depan umum, Bapak Ibu dan saudara Tuhan. Kenapa? Karena waktunya sangat-sangat singkat, maka perlulah Yesus menjelaskan di dalam hatinya perasaannya yang diucapkan di depan umum. Maka ketika diucapkan oleh Yesus itu, di mana ada salah satu murid daripada Yesus yaitu Petrus, supaya tidak perlu menyampaikan di depan umum. Nah, saudara yang salam Tuhan, inilah hal yang kita dengar, di mana Yesus berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi seolah-olah Petrus adalah salah satu murid, tetapi ucapan daripada Yesus itu seolah-olah tidak perlu diucapkan di depan umum tentang penderitaannya, tentang juga kematiannya, dan tentang juga kebangkitannya. Allah kita adalah Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus, adalah Allah yang bisa mengucapkan dengan keterbukaan tentang hidupnya seorang dalam Tuhan. Jadi hidupnya adalah sesuatu keterbukaan yang dijelaskan supaya orang-orang tahu, bahkan murid perlu tahu untuk mempersiapkan suatu kali kelak tidak bersama dengan murid-muridnya. Artinya kehidupan yang diucapkan dengan
yang diucapkan Yesus di depan umum adalah penuh dengan keterbukaan tentang hal yang akan datang, yang akan mereka alami ketika tidak bersama dengan Yesus. Bapak Ibu dan saudara dalam Tuhan, disinilah kita melihat ada hal-hal yang terjadi di mana dikatakan ucapan daripada Yesus ini di ayat selanjutnya, di ayat dikatakan, karena engkau bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kehidupan kita sebagai orang percaya, seringkali kita memikirkan segala hal kehidupan keinginan kita, baik itu apapun yang kita rencanakan. Maka hal-hal yang kita rencanakan memang baik, tetapi yang harus kita melihat ada sesuatu yang akan kita dibawa untuk memikirkan pekerjaan Allah, atau seperti yang Allah rindukan. Allah merindukan seperti kita sebagai alat Tuhan, sebagai untuk menjadi saluran berkat, maka disitulah harus dapat kita memikirkan tersebut. Di mana salah satu murid yang disampaikan oleh Yesus ini, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Nah, inilah pikiran kehidupan kita, seringkali memikirkan yang ada di dalam kerinduan-kerinduan kita. Kita bukan memikirkan segala pekerjaan Allah atau kerinduan daripada Allah. Kalau Yesus menyampaikan 2026 tahun lalu seorang dalam Tuhan tentang di mana Yesus setelah bangkit dan akan naik ke surga, dia berkata kepada muridnya, yaitu beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Itulah ucapan Yesus di dalam ketika dia ingin naik ke surga seorang dalam Tuhan. Mari pada pagi hari ini itulah yang harus kita pikirkan sebagai orang percaya. Karena sebagai orang percaya harus dapat kita juga menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan tentang perbuatan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang bisa melakukan segala cara perbuatan baik, itu juga harus juga kita miliki Bapak Ibu dan saudara dalam Tuhan. Nah, saudara yang dalam Tuhan, apa selanjutnya yang dalam pembahasan firman Tuhan ini dalam Markus 8 ayat 31 sampai 38 berbicara tentang hal di mana dalam firman Tuhan bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, begitu juga mau mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus penuh harus juga mau menyangkal diri. Bapak Ibu dan saudara dalam Tuhan, bahwa mengikuti Yesus penuh dengan harus mau menyangkal diri, maksudnya ketika kita memiliki sesuatu keinginan, maka keinginan itu yang keinginan dunia harus juga kita menahan diri. Seperti layaknya sesuatu hal ketika kita ingin marah, tetapi kita dengan penuh kesabaran kita tidak marah secara spontan. Itulah hal yang akan dibawa untuk menyangkal diri. Nah, seorang dalam Tuhan, disinilah hal-hal bagian-bagian yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mau menyangkal diri dari segala hal yang akan kita lakukan seorang dalam Tuhan. Jadi ketika kita malas tetapi kita lawan kedagingan kita untuk dapat merenungkan firman Tuhan, disitulah hal bentuk salah satu menyangkal diri seorang dalam Tuhan. Yang tadi ingin malas tetapi dibangkitkan untuk merenungkan firman Tuhan, maka disitulah dapat dilawan dari sebagai kemalasan yang bisa dihadapi oleh setiap orang. Olehnya pada pagi hari ini, inilah firman Tuhan yang membawa kehidupan kita di dalam mengikuti Yesus, yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Begitu juga ketika kita sebagai pengikut Yesus mau siap, mau melakukan untuk dapat berkorban seorang dalam Tuhan. Yesus menyampaikan di depan umum, dikatakan dalam firman Tuhan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Nah, seorang dalam Tuhan mau berkorban terhadap diri, itulah hal yang bisa akan yang dilakukan oleh setiap orang ketika dia mau mengikuti Yesus. Nah, saudara, apakah kehidupan kita siap mau melakukan untuk kita dapat berkorban diri ketika kita mengakui Yesus di depan umum? Nah, saudara, ini terjadi di dalam kehidupan orang ketika mereka ada untuk niat, baik itu melakukan kabar memberitakan Injil. Nah, saudara, ketika mengabarkan berita Injil, dia harus siap mengakui Yesus di depan umum. Maka dikatakan firman Tuhan ini, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ya, seorang kasih dalam Tuhan, di sinilah kehidupan kita ketika kita mau mengikuti Yesus, mau berkorban terhadap
segala hal, situasi, kondisi, bahkan nyawa kita. Nyawa kita adalah ciptaan Tuhan, milik Tuhan. Olehnya pada pagi hari ini sebagai orang percaya, mari kita belajar melalui firman Tuhan. Ketika hal-hal yang diperhadapi, kita tidak malu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan mau juga menyampaikan tentang perbuatan-perbuatan yang kita sembah seperti yang dilakukan oleh Yesus itu terhadap hal-hal yang dialami yaitu 2026 tahun lalu. Yang kita pegang sebagai firman Tuhan ini yaitu tentang perbuatan-perbuatan Yesus itu. Nah, inilah sebagai firman Tuhan untuk dapat kita melakukan segala perkara-perkara. Maka perkara-perkara yang akan kita diperhadapi, baik itu mungkin kita mengalami penderitaan, maka ingatlah bahwa penderitaan kita yang kita alami itu bukanlah penderitaan yang luar biasa. Seperti Yesus, dia mengalami penderitaan, dia mengalami juga caci maki, dia mengalami diludai, dia mengalami juga punggungnya yang dipukul, bahkan juga seorang hamba Tuhan, dia mengalami segala sesuatu yang tidak mengenakan. Dibanding kehidupan kita yang mungkin kita mengalami penderitaan seperti mungkin penderitaan ekonomi, seorang hamba Tuhan kesusahan, tetapi ingatlah bahwa apa yang dialami dalam firman Tuhan yang dialami oleh Yesus secara khusus, ini dikatakan bahwa anak manusia harus banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua. Olehnya pada pagi hari ini melalui firman Tuhan, seorang hamba Tuhan, kita diingatkan ketika kita mengalami segala sesuatu yang tidak mengenakan atau penderitaan tersebut, mari seorang hamba Tuhan tetaplah memandang daripada Yesus. Karena Yesus kita adalah Yesus yang hidup, Yesus yang melakukan perkara-perkara yang besar, Yesus yang bangkit dari kematian. Itulah yang kita harus dapat melihat dan mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikianlah renungan di pagi hari ini. Channel ini akan hadir secara langsung seorang hamba Tuhan tepatnya pada tanggal 1 Maret. Olehnya Bapak Ibu dan seorang hamba Tuhan luangkan waktu di channel ini setiap hari. Mari kita sambut segala kegiatan kita dengan kita bersepakat bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu, kami telah mendengarkan suara firman-Mu, kami siap menjalankan roda kehidupan hari ini ya Bapa. Bersama dengan Kau ya Allah, kami cakap melakukan segala perkara-perkara. Terimalah doa kami ini ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.